Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Jadi, berang kawan itu nampaknya, seru seorang peserta di ruang diskusi daring yang telah terbiasa kami jalani beberapa minggu belakangan. Adanya edaran rektor bahwa kampus tak lagi boleh melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, membuat para dosen-dosen dan mahasiswa berkumpul di dunia maya. Ada banyak aplikasi diskusi daring atau webinar hari-hari ini yang begitu populer. Ada banyak ajakan dan undangan untuk kami ikut dalam webinar atau seminar atau diskusi di web sebagai pengisi hari-hari dalam program tagar stay at home-nya pemerintah. Jadi, berang kenapa dia? Teman itu memang seorang yang sensitif. Dia juga sedari mahasiswa memang sudah terbiasa berpikir kritis dan futuristik, jawab seorang teman yang mengenal siapa yang dimaksud teman pertama tadi. Ya, ini terkait himbauan pemerintah agar tidak mudik di bulan-bulan sekarang, setidaknya sampai pandemi COVID-19 ini mereda, jelas teman pertama. Teman kita itu sedikit kesal di media sosialnya soal rintihan orang rantau yang menyalahkan mereka yang di kampung. Orang-orang di kampung takut para perantau yang pulang akan membawa virus corona, dan itu fakta, tegas teman itu. Katanya ini bukan lagi soal rasa, ini soal akal sehat, bahwa perantau yang membawa virus ke kampung halaman itu sebuah kenyataan. Jadi, jangan main soal rasa dalam kondisi begini jelasnya. Ya, pandemi yang kita hadapi hari ini memang sifatnya elitis, datangnya dari luar, dibawa orang-orang kelas menengah atas dan tanda kutip, sambung yang lain. Terdata bahwa mereka yang dari luar negeri atau pernah kontak dengan mereka lah yang terkena. Dan imbasnya adalah kita-kita yang hanok saja di kampung ini. Siapa yang bisa pergi ke luar negeri itu coba? Kata retoris seorang kawan lain. Gagasan tentang keindonesiaan di awal tahun 1920 adalah ide-ide kaum menengah atas, setidaknya dalam kategori ekonomi dan pendidikan. Keindonesiaan adalah virus kebangsaan yang dibawa Hatta dan kawan-kawan dari negeri Belanda. Ia menjalin kontak dengan kaum terpelajar di Jawa dan daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Mereka saling mengirim surat, artikel, dan membaca tulisan-tulisan satu sama lain tentang pandemik nasionalisme abad ke-20. Mereka bersepakat atas gagasan itu. Melalui gagasan abstrak itu mereka saling menguatkan, mengoyak dalam tanda kutip imun kolonialisme Belanda dari dalam dan luar. Virus bernama keindonesiaan itu terus bermutasi membentuk sel-sel baru melalui media cetak, rapat-rapat umum, dan pembentukan partai politik yang non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda seperti Partai Nasional Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia di tahun 1930-an Jawa yang kemudian terus meluas sampai ke pelosok-pelosok negeri. Virus keindonesiaan itu memang terus bermutasi, membentuk varian-varian baru melalui pengayaan nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang mau bertitik temu. Namun, pandemi keindonesiaan itu hanya menjalari orang-orang kota dan kaum terpelajar semata. Tapi di kampung, hidup berjalan normal, business as usual. Para petani, pedagang kecil, nelayan, dan yang seterusnya tidak terkena pandemik abad ke-20 itu. Mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ditakuti. Mereka akan memasuki dunia baru yang meski tanpa kepastian, tapi bebas dari penderitaan kolonialisme, promosi kaum Hatta dan kawan-kawan. Dan mereka tak pula peduli dengan suntikan propaganda anti keindonesiaan dari aparatus pemerintah kolonial Belanda, bahwa pandemik nasionalisme membuat dunia mereka hari ini akan berjalan rapuh di masa datang. Bagi mereka, semuanya sama, apalagi di Sumatera Barat. Yang berbeda bagi orang Minangkabau di awal abad ke-20 adalah dunia yang berubah dan alam yang semakin luas, jadi tak sekisaran nagari saja. Adalah keberadaan pendudukan Jepang di awal 1940-an. Semua orang tanpa kenal kelas merasa bahwa pandemik dalam tanda kutip keindonesiaan ini adalah bagian dari mereka. Keindonesiaan adalah mereka dan mereka adalah keindonesiaan.
Jepang memang tak memberi jalan kemunculan entitas lain selain menjaga status quo psikologi kebangsaan orang-orang Indonesia. Bagi Jepang, tak boleh ada identitas kebangsaan lain karena akan menyulitkan tentara Jepang memobilisasi tenaga-tenaga sukarela demi kepentingan perang. Maka dari itu, virus atau induk dari virus keindonesiaan itu pula yang langsung diajak bekerja sama seperti Soekarno-Hatta dan para kaum terpelajar nasionalis lain. Atas nama keindonesiaan, orang-orang digerakkan dari desa ke kota, bermobilitas, menanggung biaya perang, dan tanpa pilihan lain menerima kondisi yang ada sebagai bagian dari identitas dan fakta hari ini. Periode revolusi 1945-1949 adalah inkubator penting yang menyebabkan pandemik keindonesiaan tak lagi milik kaum kelas menengah, tapi semua orang yang padu menatap masa depan akan lebih baik bila kita, kaum bumi putra ini yang diberi kesempatan memimpin negeri. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian salah satu coretan yang ditemukan di periode ini di dinding-dinding rumah, bioskop, kantor pemerintahan, bahkan di transportasi umum seperti tram, kereta api, dan sebagainya. Puncak dari kepemilikan keindonesiaan itu adalah pada pemilu 1955. Event ini, semua orang, petani, nelayan, guru, pedagang, apalagi politisi di kota dan desa datang tanpa pamrih memberi suara mereka atas sebuah perubahan Indonesia yang lebih baik. Jadi, kenapa orang rantau itu marah pada orang kampung, tanya saya. Menurut status media sosial kawan tadi, barangkali orang rantau itu menjerit karena di rantau ia takut tak dapat bantuan dari pemerintah. Takut tak ada yang akan dimakan, dan orang lain tak peduli dengan dia. Nah, jangan-jangan si perantau ini yang dulunya yang tak suka berbagi, maka ketakutan itu muncul, jawab teman pertama tadi. Bertanya saya satu, ujar teman yang sejak tadi saya lihat diam angguk-angguk kepala saja. Tidakkah masalah corona ini masalah kita bersama? Terus, kenapa kita tak juga memikirkan orang banyak? Basamu mangkok jadi, sebutnya bijak. Cep! Kawan-kawan di layar laptop tadi tiba-tiba tegang. Ondeh mande, penyakit lain di zaman digital. Cepat habisnya paket data saya. Apakah ini bukan masalah bersama? Aduh.